Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Lady, pada pembelajaran online mata pelajaran ekonomi di PKBM Bina Insani. Baiklah, hari ini kita sudah memasuki modul ke-12 dan 13 yang berjudul Catat dan Laporkan Transaksi Jasa 1 dan 2. Baiklah, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Baiklah, kita langsung saja masuk ke modul ke-12, yang dimana dalam proses pencatatan setiap perusahaan memulai dari bukti transaksi yang dimilikinya, baik berupa faktur, nota, kwitansi, invoice, bukti pengeluaran uang, bukti penerimaan uang, atau dokumen yang lain. Berdasarkan dokumen tersebut, staf akuntansi memulai pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal umum? Jurnal umum adalah tempat mencatat transaksi yang terjadi di sebuah badan usaha atau perusahaan secara urut atau sesuai tanggal, bulan, dan tahunnya. Teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ada yang namanya akun aktiva, utang, modal, pendapatan, beban, dan prive, di mana aktiva bertambah masuk ke kolom debit, dan jika aktiva berkurang masuk ke dalam kolom kredit. Untuk utang, jika utang bertambah masuk ke kolom kredit, dan jika utang berkurang masuk ke kolom debit. Selanjutnya untuk modal di mana modal bertambah masuk ke kolom kredit dan modal berkurang masuk ke kolom debit. Sedangkan untuk pendapatan, apabila pendapatan bertambah maka masuk pada jurnal umum di kolom kredit, dan apabila pendapatan berkurang masuk di jurnal umum kolom debit. Untuk beban di mana jika beban berkurang masuk ke kolom kredit dan jika beban bertambah masuk ke kolom debit. Yang terakhir untuk prive di kolom jurnal umum jika bertambah masuk ke debit dan jika berkurang masuk ke kolom kredit. Selanjutnya, data dari jurnal umum. Setelah itu secara berkala, baik seminggu atau sebulan sekali, data jurnal umum dipindahkan ke buku besar. Kegiatan dari jurnal umum ke buku besar dikenal dengan nama posting. Selanjutnya, pemindah bukuan dari jurnal umum tadi ke buku besar itu dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, bagian A, memindahkan tanggal transaksi yang ada pada jurnal umum ke kolom tanggal besar rekening yang bersangkutan. Yang B, memindahkan jumlah nominal transaksi yang ada pada jurnal umum ke kolom debit atau kredit buku besar rekening yang bersangkutan. Selanjutnya yang C, memindahkan halaman jurnal umum ke kolom ref buku besar yang bersangkutan sebagai tanda sumber pemindah bukuan. Yang D, memindahkan kode rekening ke kolom ref pada jurnal umum sebagai tanda transaksi telah dipindah bukukan. Itu tadi pembahasan kita untuk untuk modul 12. Selanjutnya kita akan menginjak modul ke-13. Modul ke-13 ini yang pertama saya akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Terdiri dari A, tahap pencatatan. Tahap pencatatan ini dimulai dari bukti transaksi, lalu dibuat jurnal umum, setelah dari jurnal umum dibuat buku besar. Selanjutnya yang B, tahap pengiktisaran.
dilakukan setelah tahap pencatatan, yaitu saldo akun yang ada di buku besar tersebut disusun berdasarkan daftar akun beserta saldo akhirnya yang kita sebut neraca saldo. Setelah itu dibuat jurnal penyesuaian. Berikutnya menggunakan alat bantu berupa kertas kerja. Sehingga yang C, tahap pelaporannya dilakukan setelah tahap pencatatan dan pengiktisaran selesai. Tahap pelaporan merupakan tahap terakhir dalam siklus akuntansi pada suatu perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan akan membuat laporan keuangan berdasarkan data dari tahap pencatatan dan pengiktisaran. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian dari neraca saldo. Tadi sudah kita sebutkan neraca saldo. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian dari neraca saldo adalah daftar saldo akun-akun yang ada. Pengertian dari neraca saldo adalah daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada saat tertentu. Itulah yang disebut dengan neraca saldo. Selanjutnya, neraca saldo membantu untuk menguji kebenaran jumlah sisi debit dan sisi kredit pada saldo-saldo yang ada di buku besar. Selanjutnya, pengertian dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jadi, jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data informasi penyesuaian akhir periode. Itulah pengertian dari jurnal penyesuaian. Selanjutnya, pengertian kertas kerja atau worksheet atau disebut juga dengan neraca lajur. Neraca lajur merupakan kertas berkolom yang dirancang oleh para akuntan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, setelah pekerjaan di dalam kertas kerja diselesaikan, maka berdasarkan kertas kerja tersebut dapat dibuat laporan keuangan perusahaan untuk periode yang bersangkutan. Semua saldonya tinggal dipindahkan dari kertas kerja tersebut. Baiklah, cukup sekian dulu pembelajaran modul 12 dan 13 kita hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.